Pagi Pak Arya, selamat pagi juga. Citra lo benar-benar bagus sih perusahaan ini ya Ar. Ya begitulah orang ganteng. Yang perempuan mengagumi lo karena lo ganteng. Sementara yang laki-laki mengagumi lo karena lo emang sebagai contoh kakak yang baik gitu loh di perusahaan ini. Ya syukurlah, nggak sia-sia lo kerja keras selama ini. Berkat lo juga sih, gue nggak bakal ngelupain bantuan dari lo. Ya gue sih emang bisa ngebantu lo, tapi itu semua kan juga tergantung ke skill dan juga karakter lo sendiri. Kalau lo nggak sanggup sampai di titik ini, ya nggak mungkin di titik ini. Katanya nanti kita bakal dapat project besar ya? Iya. Ya, nanti kepala audit kita yang baru bakal datang hari ini loh. Oh ya? Selamat makan. Lo selain suka kerja juga suka makan ya? Siapa emangnya orang di dunia ini yang suka kerja? Kalau boleh milih mending jadi pengangguran kaya raya. Bener. Kerja tuh kan emang cuma sebuah tanggung jawab supaya kita bisa beli dan ngelakuin apapun yang kita suka dan kita mau. Enak banget makan siang hari ini. Oh ya Ar, apa? Lo pasti waktu SMA jadi idola banget ya? Tiba-tiba banget bahas masa SMA. Ya gue penasaran aja sama dunia waktu lo SMA. Lo tuh kayak gimana sih sebenarnya orangnya? Apakah lo itu kesayangan guru? Lo rajin dalam akademik dan non akademik? Atau mungkin lo inceran cewek-cewek? Atau mungkin lo jadi motivasi bagi teman-teman cowok lo di sekolah? Kayak gimana lo di kantor sekarang? Salah lah. Salah. Gue waktu SMA tuh termasuk murid yang nakal, sering bolos, sering gak ngerjain tugas, keluar masuk ruang BK juga sering. Sumpah, bohong ah. Bener, makanya waktu reuni gak ada yang percaya kalau misalnya gue bisa sesukses ini. Wih, gila keren juga lo ya, bisa buktiin ke orang-orang kalau misalnya lo juga bisa sukses. Iya, berarti penampilan lo kayak bad boy anak nakal gitu kan? Jangan bahas masa SMA lagi deh. Nyesel gue masih SMA kayak begitu. Harusnya gue belajar yang serius aja. Memang penyesalan itu di akhir sih. Lo pernah gak pengen balik ke masa SMA? Pernah, gue pengen banget balik ke SMA bareng teman-teman gue yang dulu. Jam kosong, lari-larian di kelas, ke kantin. Ya gue juga pengen balik ke masa SMA. Buat apa? Buat minta maaf. Kenapa harus mogok di saat-saat kayak begini sih? Pak Arya? Ya, Anda beneran Pak Arya ternyata. Saya kira saya salah orang. Siapa ya? Saya Dinda, kepala audit baru di perusahaan ini. Oh, kamu kepala audit yang baru. Oh, kamu bisa kenal sama saya? Ya kan saya nyari tahu juga orang-orang yang akan bekerja sama dengan saya. Terus kenapa kamu di sini? Tadi saya kan mau berangkat kerja, terus saya melihat Bapak di sini. Akhirnya saya samperin. Bapak ada masalah dengan mobilnya ya? Iya nih, mobil saya mogok. Nggak tahu kenapa tiba-tiba banget. Mau bareng sama saya aja nggak Pak? Emang nggak ngerepotin? Nggak dong Pak, kan kita Sarah. Boleh deh kalau gitu. Makasih ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda. Saya kepala audit yang baru di sini. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya semuanya. Kayaknya dia orang yang positif vibes banget gak sih? Bener. Lo suka ya? Anjir, enggak lah. Gila aja kali. Ya nggak usah panik gitu dong mukanya. Diam lo Rahel. Dinda, makan siang yuk. Oh, iya Pak. Sebentar. Kenapa kamu manggil saya Pak? Panggil nama aja, nggak masalah kok. Tapi saya nggak enak. Saya kan masih orang baru di sini. Nanti dikira SKSD lagi. Enggak Dinda, kan ini saya ngasih izin. Terus kamu juga santai aja, nggak usah pakai saya gitu. Iya deh Arya. Nah gitu. Yuk, yuk. Gimana? Enak? Enak banget? Bohong. Ini hari Jumat, jadi makanannya kurang enak sebenarnya. Oh ya? Kenapa gitu? Gak tau kenapa sih, tapi emang kayak gitu. Jadwal enaknya makanan di kantor ini tuh setiap Senin sampai Kamis aja. Terus Jumat udah gak enak. Sabtu enak lagi, kayak gitu. Udah pernah ada aksi protes belum? Udah, tapi nggak tahu deh. Dari bagian kepala dapur tuh nggak ada tanggapan tentang hal ini. Karena kamu kerja di bagian audit, pasti keuangan kamu itu terencana dengan baik. Pastilah, kita kan harus mengelola keuangan dengan baik. Masa posisinya aja audit, tapi pas ngelola keuangannya berantakan. Duluan ya Arya. Bye. Bye Dinda. Bener kan tebakan gue? Anjing, kaget. Lu suka sama Dinda? Enggak. Belakangan ini kalian berdua mulu. Lo nggak tahu ya, kalian tuh udah jadi bahan gosip anak-anak tau gak? Masa iya?
Dan di gosip itu yang kelihatan suka lo, yang suka sama Dinda, sedangkan Dinda nggak ngerespon lo balik. Jadi lo beneran suka kan sama Dinda? Enggak, Rahel. Tapi kalau dilihat-lihat nih, kalian cocok loh. Kalau misalnya beneran nikah, klopnya pas banget karena kalian sama-sama perencana keuangan yang baik kan. Kenapa Dinda natap gue kayak gitu ya? Hai Arya. Hai Dinda. Ini perasaan gue aja atau emang si Dinda kadang ngasih tatapan dingin dan misterius gitu ya ke gue? Wow, serius nih perusahaan kita bakal ngambil project ini? Emang kenapa? Lo khawatir juga? Gue soalnya baru aja dapat laporan keuangan dari perusahaan kita. Dan terkait dengan proyek ini, angka-angkanya itu sebenarnya mengkhawatirkan loh, Din. Ya, gue juga khawatir sampai project ini gagal sih. Karena udah melebihi anggaran kan. Bahkan melebihinya sampai 20% lagi. Bahaya banget sebenarnya. Nah, itu yang gue khawatirin. Sebenarnya kita tuh udah mengalokasikan seluruh dana ke proyek ini. Dan emang sebenarnya proyek ini menjanjikan. Cuma emang dana yang ditarik itu terlalu besar. Sampai-sampai proyek-proyek kecil yang sebenarnya bisa ngasih cash flow yang lebih besar itu kita tunda jadinya gara-gara proyek ini. Ya, sebagai auditor gue juga harus ngelihat mitigasi resikonya. Karena sejauh ini emang plan kita tuh masih belum cukup kuat. Oke, kalau gitu gini deh. Kita harus siapin skenario terburuk dan kita harus siapin dana cadangan juga untuk nambah-nambahin. Oke, gue bakal bawa usul ini nanti ke Dewan supaya kontrol keuangan lebih diperketat lagi. Hel, kayaknya bener deh. Bener apa? Kalau gue suka sama Dinda. Tumben banget lo jujur. Gue suka banget sama cara pikir dia. Bener-bener menunjukkan perempuan yang cerdas gitu. Ibu manggil saya? Iya, Arya. Kamu lihat deh angka-angka dari data keuangan ini. Ini gak masuk akal. Maksudnya, penjualan kita padahal tinggi loh. Tapi ini harus cash flow yang masuk itu gak sesuai. Tapi pengeluaran kita juga banyak banget. Cuma gak jelas ini apa pengeluarannya. Pas saya cek pengeluarannya ada beberapa uang yang mau masuk ke biaya operasional tapi tidak ada buktinya. Jadi uangnya kemana sebenarnya? Yang bikin saya curiga itu di bagian ini. Dia ada uang masuk ke rekening perusahaan lain, bank luar, tapi gak ada yang sama sekali data-data yang menunjukkan uang itu masuk gitu. Kayak ya udah keluar begitu aja hilang. Arya, kamu gak main kotor kan? Maksud ibu apa ya? Ya semua transaksi perusahaan kita kan diatur sama kamu. Tapi laporan keuangan yang saya terima dari tim-tim saya sebelumnya baik-baik aja kok, Bu. Kalau gitu saya akan menyelidiki ini lebih lanjut. Lo udah denger belum sih kabar tentang Pak Arya? Denger gue. Ternyata Pak Arya diam-diam kayak gitu ya. Dia langsung ngelimpahin uang-uang perusahaan ke dana pribadinya. Bener, dia manfaatin posisinya buat bisa nutupin semua jejak-jejak digital dia. Anjir, pas denger beritanya gue bener-bener kaget. Soalnya dia tuh orang yang paling gue hormatin di kantor ini. Rahel, ini kenapa gosip jadi sampai keluar begini sih? Bukannya kemarin pembicaraan cuma tentang kita berdua doang ya di kantor, antara gue karyawan dan lu atasan gue. Gue juga nggak tahu, Arya. Lagian lu bener yang ngorupsiin dana perusahaan? Ya enggak lah. Ya, makanya lu nggak usah nuduh orang kalau misalnya lu nggak mau dituduh. Arya, gue bakalan bener-bener kecewa sama lo kalau sampai beneran lo pelakunya. Lo nggak percaya sama gue, Hel? Ini bukan tentang percaya atau enggak. Tapi lu juga sering banget kan bilang kalau misalnya seseorang itu bakal berubah kalau dia ketemu sama uang. Hai Arya. Hai Din. Lu kalau misalnya mau makan siang duluan aja. Gue belakangan aja. Kenapa muka lo kusut banget? Ya lo pasti udah denger lah gosip di kantor ini. Ya tapi gue percaya kok sama lo. Sekarang tuh gosipnya bukan tentang gue yang korupsi uang perusahaan. Tapi katanya gue dibilang punya anak di luar nikah, coba. Serius? Gue bahkan belum denger gosip itu. Ya, begitulah. Stres banget gue. Sabar ya Arya. Gue yakin pasti masalah ini bakal berlalu juga kok. Itu berlalu kok misalnya gue nemu solusinya. Ini jangan kan nemu solusi, masalahnya tambah banyak.
Sekarang tuh reputasi gue bener-bener jelek banget tau gak sih di mata anak-anak kantor. Enggak, kita harus bersihin nama secepatnya. Gue juga bakal bantu untuk bersihin nama lo dan buktiin bahwa lo gak bersalah. Thank you, Din. Sama-sama ya. Arya, sekarang gimana? Semua buktinya mengarah ke kamu. Rahel, ini pasti ada kesalahpahaman. Gue di sini bukan teman lo, jadi tolong profesional. Maaf Bu Rahel, maaf sekali lagi. Tapi saya yakin ini di sini ada kesalahpahaman, jadi mohon untuk dicek sekali lagi. Aduh. Gimana rasanya? Gue malu, gue sedih, gue kesel sama diri gue sendiri. Itu yang gue rasain waktu lo ngebully gue di SMA. Gue Dinda, orang yang lo bully waktu lo SMA. Lo masih inget gak? Orang yang rambutnya lo gunting, lo siram pakai air panas, lo tusuk pakai pensil. Lo masih inget gak? Hah? Dinda? Kaget karena gue berubah banget sampai lo gak kenalin gue. Maaf Din. Dan gue juga orang yang lu bikinin gosip bahwa gue hamil di luar nikah dengan bukti test pack yang lu masukin sendiri ke dalam tas gue. Bahkan gue gak tahu itu test pack punya siapa. Sampai-sampai gue keluar dari sekolah gara-gara berita bullshit itu. Hah? Gimana rasanya? Lo dituduh tapi malah lo gak ada kesalahan apa-apa. Itu yang gue rasain waktu SMA, asal lo tahu ya. Gue juga gak akan pernah nerima maaf dari lo sedikit pun. Karena ini pelajaran buat lo. Selamat menanggung karma. Karena karma itu beneran ada, Arya. Kalau nggak datang dari Tuhan, maka gue sendiri yang bakal datang buat bawain karma lo. Dan satu hal lagi yang harus lo tahu, semua masalah yang lo alamin belakangan ini adalah bagian dari rencana gue juga. Selamat menikmati. Maaf Dinda, gue bener-bener minta maaf. Gue nyesel pernah jahat banget ke lo waktu SMA.